Dan Tuhan terus menunjukkan melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, menunjuk Yabes. Doa Yabes. Doa Yabes ini, saudaraku, adalah doa keinginan Yabes adalah keinginan kita juga. Haleluya. Ada gangguan nggak? Sangat jelas nggak suara saya? Tolong lambaikan tangannya kalau jelas. Jangan dimatiin. Bisa dilambaikan tangannya kalau jelas. Dengar, Pak. Oh ya, baik. Oke, lanjut, Baik. Pak. Dengar ya, oke. Pada sahabat yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Gembala tentang Torah. Bahwa Torah itu Yesua datang untuk menggenapi Torah. Kalau orang-orang saudara-saudara kita yang Kristen yang masih mengatakan bahwa Torah itu sudah tidak ada. Tetapi Torah itu adalah firman Tuhan. Yesua adalah Torah. Ya, kita baca saudara di dalam firman Tuhan dalam Amsal 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya dari mendengar Torah, doanya pun adalah kekejian. Amin, saudara. Jadi kalau kita memalingkan Torah atau tidak merespon Torah, maka doa kita pun adalah kekejian bagi Tuhan. Oleh karena itu sangat penting Torah. Karena Torah adalah kehidupan. Yesua adalah Torah yang hidup. Ya. Doa Yabes ini, saudaraku, begitu memberkati saya. Saya percaya kita pun semua, setiap firman yang kita dengar, kita imani, pasti akan memberkati kita semua. Ya, karena isi dari doa Yabes ini adalah ada 7 hal yang dia katakan di situ adalah berkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan biarlah tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, tidak menimpa kita. Doa Yabes ini adalah juga keinginan kita semua. Ya, semua kita pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Ya, dunia bisa pun memberi berkat buat kita, ya. Tetapi berkat dari dunia ini tidak sama dengan berkat dari Tuhan. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 17.
Yakobus 1 ayat 17. Kita tahu bahwa berkat adalah beri atau pemberian. Artinya pemberian dari Tuhan, berkat dari Tuhan. Jadi arti dari berkat adalah beri atau pemberian. Kita baca Yakobus 1 ayat 17. Satu, dua, tiga. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan atau pertukaran. Amin, saudaraku. Dunia bisa memberikan kita berkat, ya, tetapi tidak akan kekal, tidak sempurna seperti yang Tuhan beri kepada kita. Berkat yang paling terbesar dalam kehidupan kita adalah keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan bahwa begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Ya, saudaraku, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan, bayangan atau pertukaran. Ya, tidak ada bayangan tetapi nyata. Berkat dari Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Ya, dengan diberikannya Yesua Masiah. Berkat-berkat yang dimaksud sini adalah berkat-berkat rohani dan jasmani. Ya. Amin, saudaraku. Berkat yang kedua yang dikatakan berkati aku dengan berlimpah-limpah. Melimpah-limpah. Mari kita buka, saudara, di dalam Mazmur 108 ayat 3. Mazmur 103 ayat 8. Bapak Yahweh adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Bapak Yahweh adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Roma 15 ayat 13. Semoga Tuhan sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Satu ayat lagi, Efesus 1 ayat 3. Berbicara tentang berlimpah-limpah. Efesus pasal 1
ayat 3. Firman Tuhan, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita, Yesus Hamasiah, yang dalam Hamasiah telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kita baca ini, terpujilah Tuhan dan Bapa Tuhan kita, Yesus Hamasiah. Kalau terjemahan aslinya dari bahasa Ibrani ke bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, di sana dikatakan, diberkatilah Eloah, Bapa dari Adon kita, Yeshua HaMashiach, yang memberkati kita dan semua berkat-berkat rohani di dalam surga. Ya, berkat rohani. Kenapa harus melimpah? Begitu juga bukan hanya berkat rohani, berkat jasmani pun bisa melimpah, karena firman Tuhan mengatakan, ke tanah yang akan kamu pergi, tanah Kanaan, berlimpah-limpah susu dan madu. Berlimpah berkat. Kita tahu Abraham, Yakub adalah, Ishak adalah orang-orang yang kaya. Diberkati. Luar biasa. Amin, saudaraku. Kenapa harus melimpah, saudara? Melimpah atau meluap? Meluap. Saya kasih contoh, kalau kita isi gelas kita, isi air, kalau setengah nggak bisa melimpah. Kalau penuh, isi terus, dia akan melimpah. Kalau melimpah, dia akan berdampak. Berdampak sekitar kita. Mari kita lihat, saudara, di dalam Kejadian 12 ayat 2. Di sana dikatakan berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kejadian 12 ayat 2. Di sana dikatakan firman Tuhan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Artinya melimpah. Melimpah itu agar menjadi berkat bagi orang lain. Ini firman ini berbicara tentang Abraham, dia diberkati dan menjadi berkat. Begitupun kita, saudara, ketika berkat Tuhan melimpah, kita harus menjadi berkat, baik berkat rohani maupun jasmani. Kalaupun jasmani mungkin kita kekurangan, tetapi berkat rohani kita, berkat firman Tuhan yang kita dapat, kita bisa bagikan menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, khususnya keluarga kita masing-masing yang mungkin belum mengenal Tuhan, belum mengenal Bapa Yahweh. Ya, berlimpah menjadi berkat. Ya, sehingga memperluas daerah kita. Artinya kita dikenal setiap orang. Ya, saya kasih contoh almarhum Ibu Gembala kita yang menjadi berkat bagi kita semua. Sulit kita melupakan bagaimana Ibu Gembala yang begitu murah hati menjadi berkat bagi kita semua. Itulah yang saya rasakan. Oleh karena itu, apa yang menjadi teladan, apa yang dia memberikan teladan kepada kita, kita lakukan. Menjadi berkat. Kalaupun kita kekurangan, kita berkat rohani, atau kita bisa berdoa ya untuk saudara-saudara kita, untuk teman-teman kita. Bahkan tadi dikatakan oleh bangsa kita memerlukan doa kita, memerlukan hubungan kita dengan Tuhan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Amin, saudara. Melimpah, meluap. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa iblis datang hanya untuk membinasakan, tetapi Yesus datang untuk
memberi hidup yang berkelimpahan. Kita tahu Yesua adalah firman yang hidup, Dafar Elohim. Jadi sebelum ada Yesua, firman itulah yang menjadi kekuatan kita, yang memberikan kelimpahan ketika kita meyakini, mempercayai perkataan Bapa Yahweh sendiri. Mempercaya akan perkataan Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Kita mengimani doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mendengarkan dan menjawab. Dan yang seterusnya dikatakan menyertai. Matius 1 ayat 23, di sana dikatakan Immanuel, Tuhan serta kita. Ya, dan Yesua, oleh malaikatnya dikatakan bahwa Yesua, arti dari Yesua adalah Tuhan menyertai kita. Immanuel. Kemudian yang kelima adalah melindungi dari malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Malapetaka mari kita buka di dalam 2 Tawari 20. Dua Tawari 20 ayat 9. Firman Tuhan mengatakan, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Amin, saudara. Kesakitan dengan sakit, ya, berbeda. Kalau orang kesakitan pasti dia menjerit. Yabes dilahirkan, kenapa dia diberikan nama Yabes? Karena ibunya memberikan nama Yabes karena dia dilahirkan dengan kesakitan. Kesakitan beda dengan sakit. Kalau kita baca di dalam Lukas 16 ayat 24, Lukas 16 firman Tuhan mengatakan, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Jelas saudaraku bahwa kesakitan orang kaya ini ketika dia meninggal mati, dia meminta kepada Abraham untuk mencelupkan jarinya. Luar biasa penderitaan, kesakitan. Ya, setiap kita saudara bisa menderita sakit. Siapapun kita bisa menderita sakit. Tetapi yang Yabes minta adalah kesakitan, jangan menimpa. Ya. Beberapa hari yang
waktu yang lalu, saudara, kita tahu pada masa sekarang adalah masa pandemi, di mana COVID-19 ini begitu membuat berdampak kepada banyak orang, sehingga mereka menderita sakit, ya, sakit bisa diizinkan Tuhan untuk kita mengalami sakit. Walaupun kita tidak bercela, kita sudah benar di hadapan Tuhan, tetapi kita bisa mengalami sakit ini. Seperti yang dialami Ayub. Dia tidak bercela, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi diizinkan Tuhan untuk sakit. Begitu juga kita. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita pasti akan sakit. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Bapa sendiri yang akan memulihkan kita. Amin. Yang menyembuhkan kita. Mari kita buka Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 15 sampai ayat 15 ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ya, apa yang Tuhan janjikan tentang kesembuhan, pemulihan pasti akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa. Saya menceritakan pengalaman tentang sakit ini, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, anak saya atau mantu saya itu karena dia aktif dalam pekerjaannya, bahkan kadang hari Sabtu, hari Minggu juga masuk kerja. Begitu aktif dalam kerjaannya. Nah, dia sering makan bersama dengan bosnya, ya. Sering makan bersama, udah pasti kalau makan bersama pasti tidak memakai masker. Sehingga dia begitu pulang merasakan tidak ada rasa, dengan lidahnya tidak merasakan apa-apa. Ada gejala-gejala bahwa dia tertular dengan COVID-19 ini. Kemudian dia memeriksakan diri dengan swab, hasilnya adalah positif. Tetapi sebelum dia memeriksakan untuk memastikan bahwa dia positif, dia sekamar dengan anak-anak dan istri dalam keadaan positif, saudara. Oleh karena itu, keluarga besar dari kami meminta kami semua yang ada di rumah ini, ada 7 orang kami di sini, untuk memeriksakan, untuk melakukan PCR. Sehingga kami semua, karena dia sudah tidur dengan keluarga, mau nggak mau mudah tertular dengan COVID-19 ini. Oleh karena itu, kami semua melakukan pemeriksaan PCR. Saya menghubungi Pak Robert, Pak Gembala, untuk mendoakan kami. Dan hasilnya, saudara, kami negatif semua. Itu semua karena doa. Doa dari kita dan doa dari Pak Gembala, doa dari kita semua. Begitu berdampak, saudara. Bagaimana dia harus isolasi mandiri di rumah ini.
bagaimana kami harus berhati-hati untuk tidak tertular, saudara, orang satu rumah. Karena ketika diketahui bahwa dia positif di RT di tempat ini, segera menghubungi puskesmas, apakah mau dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Anak saya minta isolasi mandiri. Mau nggak mau dia harus tersendiri di kamar atas. Tapi sering turun, saudara. Sering ya tidak mentaati ya protokol kesehatan. Tapi saya percaya kepada Tuhan. Kami percaya kepada Bapa. Perlindungannya sempurna untuk kita. Perlindungannya sempurna untuk orang yang benar-benar mengimani doa-doa yang disampaikan, mengimani apa yang kita minta kepada Tuhan. Sehingga kami semua negatif, walaupun biayanya cukup besar, satu orang 900. Oleh karena itu, saudaraku, saya hanya mengimbau kepada kita semua untuk mentaati apa yang pemerintah, untuk mentaati protokol kesehatan. Ya, jangan kita mencobai Tuhan. Kita ada orang yang, wah saya beriman kepada Tuhan, nggak apa-apa. Kita nggak usah takut, saudara, dengan COVID-19 ini. Tetapi kita jangan mencobai Tuhan. Ya, ikuti saja apa yang, karena pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk kebaikan. Kalau kita baca Roma 13. Roma 13. Oleh karena itu, saudara, berjaga-jaga. Jangan di tempat yang berkerumun. Walaupun kita sudah melakukan protokol kesehatan juga, bisa jadi bisa tertular juga. Kalau Tuhan izinkan. Ya, tetapi kita mau taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah yang sudah membuat peraturan protokol kesehatan ini agar kita mentaati. Saya yang mendekati usia hampir 70 tahun, jalan 70 tahun. Memang nggak pernah kemana-mana, Bapak Ibu. Paling sekali kecilitan melihat orang tua sebulan sekali. Tidak pernah kemana-mana, hanya di rumah. Paling keluar ada keperluan untuk belanja, tapi tidak lama, tidak pergi ke tempat-tempat yang ada kerumunan orang banyak. Itu yang saya alami, keluarga kami di tempat ini. Ya, kami tetap menjaga untuk tetap sehat. Karena kesehatan itu mahal, saudara. Kesehatan itu kalau kita tidak jaga, lalu sampai jatuh sakit, biayanya sangat mahal. Oleh karena itu kita jaga, ya biar tetap sehat. Saya percaya jemaat GPR Haleluya tetap semangat, sehat, kuat di dalam Tuhan, dalam mengikuti firman Tuhan, dalam mengikuti arahan Bapak Gembala kita, nasihat-nasihat dari pemimpin kita, dari Bapak Gembala dan para majelis. Kita dengarkan suara mereka untuk tetap taat dan setia. Yang luar biasa, saudara, adalah doanya Yabes ini dikabulkan. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberi. Carilah maka akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Matius 21 ayat 22.
Kita buka Matius 21. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Imani saudara apa yang kita doakan kepada Tuhan, kepada Bapa. Imani bahwa kita akan menerima. Markus 11 ayat 24, apapun yang kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itulah doa iman saudaraku. Iman kepada Tuhan, kepada Bapa, percaya kepada Tuhan, bahwa janji-janji pasti digenapi dalam kehidupan kita. Janji-janji Bapa digenapi dalam setiap langkah kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkenan kepada Tuhan, walaupun kita jatuh, tetapi kita tidak sampai terhempas. Karena Tuhan menopang tangan kita. Mazmur 37. 23 ayat 23 sampai 24. Ya. Jangan takut saudara, seperti yang dikatakan tadi bahwa mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap semangat di dalam hidup. Saya teringat dengan begitu mengalami, kalau menurut saya sudah semangat waktu itu. Tetapi hambanya Robert, saya tidak lupa dikatakan, tetap semangat Pak, bangkit. Kata-kata semangat inilah yang membangkitkan saya. Kata-kata semangat ini yang membuat saya bangkit untuk tidak jatuh, tidak sampai tergeletak. Bangkit untuk kemuliaan Tuhan, untuk memberitakan, untuk menjadi berkat bagi saudara-saudara baik, orang banyak. Berkat yang melimpah harus menjadi berkat bagi orang lain, berdampak untuk orang lain. Ya, dalam Kisah Rasul 8, aku akan memberikan kuasa kepada kamu ketika Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Artinya kita harus menjadi saksi, menjadi berkat rohani. Ya. Berkat rohani untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan nama Bapa yang banyak orang masih belum percaya. Banyak saudara-saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan kita yang luar biasa, yaitu Tuhan Yahweh, Bapa yang kekal. Lakukan saudara bagian kita. Kerjakan keselamatan kita. Ketika kita telah menerima keselamatan, maka kita tidak boleh berdiam diri, seperti yang dikatakan Wel tadi. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu untuk pergi. Artinya untuk bergerak. Pergi untuk menghasilkan buah. Saudara, jadilah kita menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Berkat-berkat rohani kita tahu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, iman, dan pengendalian diri. Inilah buah roh yang bisa kita dampakkan kepada orang lain. Kita bisa menyatakan kehidupan kita lewat 9 buah roh,
buah roh ini, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, melalui kasih, melalui kesabaran, kebaikan, kemurahan, orang bisa menilai kita. Oleh karena itu saya akan buka, mari kita buka Matius pasal 7. Ayat 12. Matius pasal 7 ayat 12. Saya baca. Oleh karena itu segala apa saja yang kamu inginkan agar manusia lakukan kepadamu, demikian jugalah kamu lakukan kepada mereka. Karena inilah isi Torah dan kitab para nabi. Pasti kita semua mau diberkati. Amin, saudara. Pasti kita mau orang memberi, tapi kita dikatakan di sini kan berikan dulu. Kalau mau diberi ya kita beri. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti. Kalau kita tidak mau diomongin orang, jangan omongin orang. Ya. Kalau omongan untuk kebaikan nggak apa-apa, tapi kalau omongan yang menjatuhkan atau menjelek-jelekan orang lain, dijauhkan. Ini adalah jalan yang benar. Apa saja yang kamu inginkan agar orang lain melakukan untuk kita, ya, lakukan juga itu untuk mereka. Karena inilah isi Torah, firman Tuhan. Saudara, dimanapun kita berada, saya di tempat ini, di rumah anak saya ini, bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara walaupun mereka bukan orang Kristen. Tetapi mereka sangat menghormati karena kami sangat menghormati mereka. Tetangga-tetangga yang ada di sekitar kami saling memberi. Karena kami memberi, mereka memberi. Itulah yang Tuhan mau, karena ini adalah isi dari Torah. Menjadi berkat bagi orang lain, supaya kita diberkati. Amin, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini tentang doa Yabes, doa yang luar biasa. Saya selalu berdoa ketika doa syafaat, sebelum doa Bapa kami, dan juga kalau doa pagi. Kita tahu bersama bahwa doa wajib kita adalah 3 kali, ya. Yaitu yang pertama adalah Sakarit, itu jam 6 sampai jam 12. Kemudian doa siang adalah Minha dari jam 12 sampai 18. Dan yang ketiga doa Ma'arif, doa malam, jam 18 sampai jam 24, jam 12 malam. Itu adalah doa wajib. Tetapi dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan bahwa berdoalah tanpa henti-hentinya. Artinya kita tetap berdoa kepada Tuhan. Bangun tidur, mau jalan, mau keluar kemana, berdoa dulu. Saya terbiasa mau kemana, mau melangkah keluar rumah, saya harus berdoa dulu. Itulah pengandalan diri kita kepada Tuhan. Bangun pagi berdoa dulu. Mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu buka mata pagi,
Terima kasih Bapak, Tuhan telah memberikan napas kehidupan baru. Napas baru. Itu adalah doa. Kita di kendaraan bisa berdoa, saudara. Dimanapun kita berada, kita berdoa untuk keselamatan kita yang Tuhan sudah berikan melalui Yesus Masias. Tetapi 3 doa yang wajib, yaitu Sakarit, Minha, dan Ma'arib. Ini harus kita lakukan. Pagi ada jamnya, ya, jam 6 sampai jam 12. Siang ada jamnya, jam 12 sampai jam 18. Ma'arib adalah jam 18 sampai jam 24, jam 12 malam. Kita bisa memilih jam-jam untuk berdoa kepada Tuhan, berdoa yang diwajibkan bagi kita di dalam Torah, seperti Daniel 3 kali sehari berdoa. Tetapi puji Tuhan, kita umat yang percaya kepada Yesus Masias, kita boleh berdoa setiap saat, tidak henti-hentinya, dimanapun kita berada, di tempat keramaian, di pasar, ataupun di mana saudara, tempat bekerja kita, tempat usaha kita, dimanapun kita berada, tetap ada hubungan dengan Tuhan, ada komunikasi dengan Tuhan, karena Dia mendengar, saudara. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, orang yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Dia harus percaya bahwa Tuhan ada. Kalau kita baca Ibrani 11 ayat 6. Banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik karena dia tidak percaya bahwa Tuhan ada. Orang melakukan kejahatan karena dia tidak ingat Ibrani 11 ayat ini. Kita harus percaya bahwa Dia ada dimanapun kita berada, sehingga kita takut untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Itulah iman, saudara. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh. Mari saudaraku, saya percaya umat Jemaat GPR Haleluya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dengan segenap hati, segenap jiwa dan pikiran kita, kekuatan kita, yang selalu di tiap hari Sabat kita deklarasikan firman-Nya. Imani itu, saudara, dan lakukan, kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Haleluya. Itu saja firman Tuhan hari ini. Biarlah Bapa memberkati kita semua dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, sesuai dengan apa yang kita minta, Tuhan, kita percaya bahwa Dia pasti memberikan kepada kita. Dengan iman kita percaya Tuhan pasti mengabulkan, seperti Yabes, doa Yabes. Tuhan mengabulkan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, saudaraku. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ada pujian yang menyatakan kiranya berlimpah-limpah. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah, memenuhi
lindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan yang menimpa aku. Segala pujian syukur Bapa yang Maha Kudus, Bapa
Terima kasih Bapak. Kami telah mendengarkan biarlah firman-Mu bersama dalam hati kami, agar kami tidak pelanggaran di dalam firman. Terima kasih Bapak. Firman doa Yabes yang kami dengar jadi bagian dalam biarlah doa yang kami naikkan kepadamu. Biar kami tidak memalingkan kami orang supaya bukan doa dia doa yang bukan. Terima kasih Bapak. Kasih Tuhan yang luar biasa. Dahsyat dalam firman kami. Percaya melimpah-limpah melimpah-limpah Amin. dan beri berkat bagi orang lain. Beri berkat teman-teman kami hingga mereka pun baikkan Tuhan luar biasa. Baikkan Bapak yang luar biasa di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami mohon berkat dan baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Doa yang biasa. Kami percaya Tuhan kabulkan doa kami ini. Dalam nama Putra Yesus Tuhan. Yahweh Sebaot. Besar Masih. Haleluya. Ya, puji Tuhan pada Bapak Yan Karel. Terima kasih buat firman Tuhan yang disampaikan pada gereja Tuhan di hari haleluya, bahwa Yabes artinya adalah kesakitan, dan pada saat Tuhan izinkan kita merasakan sebuah kesakitan, itu adalah di mana Tuhan membawa kita untuk diberkati melimpah-limpah.